Malam itu, Rani dan Siska memutuskan untuk makan malam di warung bakso baru di ujung gang. Warung itu selalu ramai, bahkan ketika warung lain sudah tutup. Aroma sedap kuah kaldu menggoda siapa saja yang melintas. "Baksonya enak banget, Sis. Kuahnya gurih dan bikin nagih," kata Rani sambil menyeruput kuah dari mangkuknya. Siska mengangguk setuju, tapi matanya terus memperhatikan sesuatu. Di sudut dapur yang terlihat samar dari balik tirai plastik, ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang tak biasa. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi tangannya cekatan mengaduk panci besar. "Ran, kamu sadar nggak? Ada yang aneh sama tukang baksonya," bisik Siska. "Ah, kamu aja yang parno. Yang penting rasanya enak, kan?" jawab Rani sambil tertawa kecil. Namun, malam itu, Siska tak bisa tidur. Wajah lelaki tua itu terus terbayang di pikirannya. Ada sesuatu yang terasa salah. Keesokan harinya, Siska mencari tahu tentang warung bakso tersebut. Ia bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek yang tinggal tak jauh dari sana akhirnya bercerita dengan suara bergetar. "Warung itu dulu sempat tutup lama, Nak. Pemilik lamanya meninggal mendadak. Tapi beberapa bulan lalu, pemilik baru muncul dan warung itu langsung ramai lagi. Katanya, dia punya cara khusus untuk bikin dagangannya laris. Tapi harganya nggak main-main." "Harga? Maksudnya apa, Nek?" tanya Siska penasaran. Nenek itu hanya menggeleng dan berbisik pelan. "Tumbal, setiap bulan ada satu nyawa yang harus diberikan. Kalau enggak, dagangannya akan berhenti laris dan dia sendiri yang akan diambil." Siska bergidik. Ia langsung teringat mangkuk bakso yang dimakannya semalam. Malam itu, Siska memutuskan untuk tidak kembali ke warung tersebut. Tapi Rani, yang sudah terlanjur ketagihan, tetap pergi ke sana meski sudah diperingatkan. Seminggu kemudian, Siska menerima kabar mengejutkan. Rani ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Yang lebih aneh, ada bau kaldu yang menyengat di sekitar jasadnya. Siska tahu ini bukan kebetulan. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah makan di warung yang terlalu enak untuk jadi kenyataan. Sejak kematian Rani, Siska tak pernah bisa melupakan aroma kaldu yang menyelimuti jasad sahabatnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang mangkuk bakso dan suara bisikan samar yang memanggil namanya. Ia merasa ada sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang harus ia ungkap. Dalam rasa penasaran dan ketakutannya, Siska memutuskan kembali ke warung bakso itu. Malam itu dingin dan sunyi, hanya terdengar gemerisik daun di sepanjang jalan. Warung bakso tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang terlihat menikmati makanan mereka dengan lahap. Namun, ada yang berbeda. Ketika Siska duduk di meja paling ujung, ia menyadari bahwa pelanggan di warung itu hampir tidak berbicara. Mereka makan dengan cepat, seolah-olah terhipnotis oleh aroma kuah bakso yang mendidih di panci besar. Saat pelayan mengantar mangkuk baksonya, Siska memberanikan diri bertanya, "Pemilik warung ini ada, Mbak?" Pelayan itu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah dapur. "Ada di belakang, Mbak. Tapi nggak semua orang bisa ketemu beliau." Siska merasa bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju dapur, melewati tirai plastik yang tipis. Aroma bumbu semakin kuat, hampir membuatnya mual. Di balik tirai, ia melihat lelaki tua yang sama seperti sebelumnya. Namun kini, ia duduk di sudut ruangan, memegang mangkuk bakso sambil melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Di dekat kakinya, ada kantong hitam besar yang bergerak-gerak, seolah ada sesuatu di dalamnya. Jantung Siska berdebar kencang. Ia hampir mundur ketika tiba-tiba lelaki tua itu menghentikan doanya dan menatap langsung ke arahnya. "Kamu cari apa di sini?" Suaranya berat dan menggema. Siska gugup, tapi mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada teman saya, Rani." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. "Rani, ya, dia tamu yang istimewa, tumbal yang sempurna." Siska terpaku.
Kata-kata lelaki itu menusuknya seperti pisau. Ia berusaha melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap, lebih dingin. Kantong hitam di dekat lelaki tua itu mulai bergerak-gerak semakin keras, mengeluarkan suara yang terdengar seperti tangisan dan jeritan yang teredam. "Kamu datang di waktu yang tepat," lanjut lelaki itu. "Pesugihan ini butuh lebih banyak pengorbanan." Siska panik. Ia berbalik dan mencoba berlari keluar, tapi pintu dapur kini tertutup rapat, seolah-olah ruangan itu tidak ingin melepaskannya. Dari sudut matanya, ia melihat lelaki tua itu berdiri, membawa pisau besar yang berkilauan di bawah cahaya temaram dapur. "Jangan pergi dulu, tamu istimewa." Suara lelaki itu terdengar semakin dekat. "Bagaimana selanjutnya? Jika Anda ingin melanjutkan cerita, saya siap menambahkan lebih banyak elemen horor atau misteri." Siska menahan napas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu, Rani dan Siska memutuskan untuk makan malam di warung bakso baru di ujung gang. Warung itu selalu ramai, bahkan ketika warung lain sudah tutup. Aroma sedap kuah kaldu menggoda siapa saja yang melintas. "Baksonya enak banget, Sis. Kuahnya gurih dan bikin nagih," kata Rani sambil menyeruput kuah dari mangkuknya. Siska mengangguk setuju, tapi matanya terus memperhatikan sesuatu. Di sudut dapur yang terlihat samar dari balik tirai plastik, ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang tak biasa. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi tangannya cekatan mengaduk panci besar. "Ran, kamu sadar nggak? Ada yang aneh sama tukang baksonya," bisik Siska. "Ah, kamu aja yang parno. Yang penting rasanya enak, kan?" jawab Rani sambil tertawa kecil. Namun, malam itu, Siska tak bisa tidur. Wajah lelaki tua itu terus terbayang di pikirannya. Ada sesuatu yang terasa salah. Keesokan harinya, Siska mencari tahu tentang warung bakso tersebut. Ia bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek yang tinggal tak jauh dari sana akhirnya bercerita dengan suara bergetar. "Warung itu dulu sempat tutup lama, Nak. Pemilik lamanya meninggal mendadak. Tapi beberapa bulan lalu, pemilik baru muncul dan warung itu langsung ramai lagi. Katanya, dia punya cara khusus untuk bikin dagangannya laris, tapi harganya nggak main-main." "Harga? Maksudnya apa, Nek?" tanya Siska penasaran. Nenek itu hanya menggeleng dan berbisik pelan. "Tumbal, setiap bulan ada satu nyawa yang harus diberikan. Kalau enggak, dagangannya akan berhenti laris dan dia sendiri yang akan diambil." Siska bergidik. Ia langsung teringat mangkuk bakso yang dimakannya semalam. Malam itu, Siska memutuskan untuk tidak kembali ke warung tersebut. Tapi Rani, yang sudah terlanjur ketagihan, tetap pergi ke sana meski sudah diperingatkan. Seminggu kemudian, Siska menerima kabar mengejutkan. Rani ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Yang lebih aneh, ada bau kaldu yang menyengat di sekitar jasadnya. Siska tahu ini bukan kebetulan. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah makan di warung yang terlalu enak untuk jadi kenyataan. Sejak kematian Rani, Siska tak pernah bisa melupakan aroma kaldu yang menyelimuti jasad sahabatnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang mangkuk bakso dan suara bisikan samar yang memanggil namanya. Ia merasa ada sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang harus ia ungkap. Dalam rasa penasaran dan ketakutannya, Siska memutuskan kembali ke warung bakso itu. Malam itu dingin dan sunyi, hanya terdengar gemerisik daun di sepanjang jalan. Warung bakso tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang terlihat menikmati makanan mereka dengan lahap. Namun, ada yang berbeda. Ketika Siska duduk di meja paling ujung, ia menyadari bahwa pelanggan di warung itu hampir tidak berbicara. Mereka makan dengan cepat, seolah-olah terhipnotis oleh aroma kuah bakso yang mendidih di panci besar. Saat pelayan mengantar mangkuk baksonya, Siska memberanikan diri bertanya, "Pemilik warung ini ada, Mbah?" Pelayan itu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah dapur. "Ada di belakang, Mbak."
Tapi nggak semua orang bisa ketemu beliau. Siska merasa bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju dapur, melewati tirai plastik yang tipis. Aroma bumbu semakin kuat, hampir membuatnya mual. Di balik tirai, ia melihat lelaki tua yang sama seperti sebelumnya. Namun kini, ia duduk di sudut ruangan, memegang mangkuk bakso sambil melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Di dekat kakinya, ada kantong hitam besar yang bergerak-gerak, seolah ada sesuatu di dalamnya. Jantung Siska berdebar kencang. Ia hampir mundur ketika tiba-tiba lelaki tua itu menghentikan doanya dan menatap langsung ke arahnya. "Kamu cari apa di sini?" Suaranya berat dan menggema. Siska gugup, tapi mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada teman saya, Rani." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. "Rani, ya, dia tamu yang istimewa, tumbal yang sempurna." Siska terpaku. Kata-kata lelaki itu menusuknya seperti pisau. Ia berusaha melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap, lebih dingin. Kantong hitam di dekat lelaki tua itu mulai bergerak-gerak semakin keras, mengeluarkan suara yang terdengar seperti tangisan dan jeritan yang teredam. "Kamu datang di waktu yang tepat," lanjut lelaki itu. "Pesugihan ini butuh lebih banyak pengorbanan." Siska panik. Ia berbalik dan mencoba berlari keluar, tapi pintu dapur kini tertutup rapat, seolah-olah ruangan itu tidak ingin melepaskannya. Dari sudut matanya, ia melihat lelaki tua itu berdiri, membawa pisau besar yang berkilauan di bawah cahaya temaram dapur. "Jangan pergi dulu, tamu istimewa." Suara lelaki itu terdengar semakin dekat. "Bagaimana selanjutnya? Jika Anda ingin melanjutkan cerita, saya siap menambahkan lebih banyak elemen horor atau misteri." Siska menahan napas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu, Rani dan Siska memutuskan untuk makan malam di warung bakso baru di ujung gang. Warung itu selalu ramai, bahkan ketika warung lain sudah tutup. Aroma sedap kuah kaldu menggoda siapa saja yang melintas. "Baksonya enak banget, Sis. Kuahnya gurih dan bikin nagih," kata Rani sambil menyeruput kuah dari mangkuknya. Siska mengangguk setuju, tapi matanya terus memperhatikan sesuatu. Di sudut dapur yang terlihat samar dari balik tirai plastik, ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang tak biasa. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi tangannya cekatan mengaduk panci besar. "Ran, kamu sadar nggak? Ada yang aneh sama tukang baksonya," bisik Siska. "Ah, kamu aja yang parno. Yang penting rasanya enak, kan?" jawab Rani sambil tertawa kecil. Namun, malam itu, Siska tak bisa tidur. Wajah lelaki tua itu terus terbayang di pikirannya. Ada sesuatu yang terasa salah. Keesokan harinya, Siska mencari tahu tentang warung bakso tersebut. Ia bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek yang tinggal tak jauh dari sana akhirnya bercerita dengan suara bergetar. "Warung itu dulu sempat tutup lama, Nak. Pemilik lamanya meninggal mendadak. Tapi beberapa bulan lalu, pemilik baru muncul dan warung itu langsung ramai lagi. Katanya, dia punya cara khusus untuk bikin dagangannya laris. Tapi harganya nggak main-main." "Harga? Maksudnya apa, Nek?" tanya Siska penasaran. Nenek itu hanya menggeleng dan berbisik pelan. "Tumbal, setiap bulan ada satu nyawa yang harus diberikan. Kalau enggak, dagangannya akan berhenti laris dan dia sendiri yang akan diambil." Siska bergidik. Ia langsung teringat mangkuk bakso yang dimakannya semalam. Malam itu, Siska memutuskan untuk tidak kembali ke warung tersebut. Tapi Rani, yang sudah terlanjur ketagihan, tetap pergi ke sana meski sudah diperingatkan. Seminggu kemudian, Siska menerima kabar mengejutkan. Rani ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Yang lebih aneh, ada bau kaldu yang menyengat di sekitar jasadnya. Siska tahu ini bukan kebetulan. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah makan di warung yang terlalu enak untuk jadi kenyataan.
Sejak kematian Rani, Siska tak pernah bisa melupakan aroma kaldu yang menyelimuti jasad sahabatnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang mangkuk bakso dan suara bisikan samar yang memanggil namanya. Ia merasa ada sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang harus ia ungkap. Dalam rasa penasaran dan ketakutannya, Siska memutuskan kembali ke warung bakso itu. Malam itu dingin dan sunyi, hanya terdengar gemerisik daun di sepanjang jalan. Warung bakso tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang terlihat menikmati makanan mereka dengan lahap. Namun, ada yang berbeda. Ketika Siska duduk di meja paling ujung, ia menyadari bahwa pelanggan di warung itu hampir tidak berbicara. Mereka makan dengan cepat, seolah-olah terhipnotis oleh aroma kuah bakso yang mendidih di panci besar. Saat pelayan mengantar mangkuk baksonya, Siska memberanikan diri bertanya, "Pemilik warung ini ada, Mbah?" Pelayan itu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah dapur. "Ada di belakang, Mbak, tapi nggak semua orang bisa ketemu beliau." Siska merasa bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju dapur, melewati tirai plastik yang tipis. Aroma bumbu semakin kuat, hampir membuatnya mual. Di balik tirai, ia melihat lelaki tua yang sama seperti sebelumnya. Namun kini, ia duduk di sudut ruangan, memegang mangkuk bakso sambil melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Di dekat kakinya, ada kantong hitam besar yang bergerak-gerak, seolah ada sesuatu di dalamnya. Jantung Siska berdebar kencang. Ia hampir mundur ketika tiba-tiba lelaki tua itu menghentikan doanya dan menatap langsung ke arahnya. "Kamu cari apa di sini?" Suaranya berat dan menggema. Siska gugup, tapi mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada teman saya, Rani." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. "Rani, ya, dia tamu yang istimewa, tumbal yang sempurna." Siska terpaku. Kata-kata lelaki itu menusuknya seperti pisau. Ia berusaha melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap, lebih dingin. Kantong hitam di dekat lelaki tua itu mulai bergerak-gerak semakin keras, mengeluarkan suara yang terdengar seperti tangisan dan jeritan yang teredam. "Kamu datang di waktu yang tepat," lanjut lelaki itu. "Pesugihan ini butuh lebih banyak pengorbanan." Siska panik. Ia berbalik dan mencoba berlari keluar, tapi pintu dapur kini tertutup rapat, seolah-olah ruangan itu tidak ingin melepaskannya. Dari sudut matanya, ia melihat lelaki tua itu berdiri, membawa pisau besar yang berkilauan di bawah cahaya temaram dapur. "Jangan pergi dulu, tamu istimewa." Suara lelaki itu terdengar semakin dekat. Bagaimana selanjutnya? Jika Anda ingin melanjutkan cerita, saya siap menambahkan lebih banyak elemen horor atau misteri. Siska menahan napas, keringat dingin membasahi pelipisnya